Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Setianto dari kelas IT 101 Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan mengenai presentasi proyek implementasi SolarWind pada infrastruktur IT. Sebelumnya, saya sudah mencapai titik di mana saya menyampaikan terkait waktu capaian, output wajib, target capaian, dan status pencapaian. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan status pencapaian yang sudah saya lakukan hingga sekarang. Di sini terkait persiapan infrastruktur SolarWind. Persiapan infrastruktur di sini dari sisi hardware, di mana spesifikasi hardware ditentukan dari banyaknya data yang akan diolah oleh SolarWind. Di dalam SolarWind dengan satuan elemen, di mana semakin banyak elemen yang dimonitoring, maka semakin tinggi spesifikasi yang dibutuhkan. Pada implementasi SolarWind ini dibutuhkan setidaknya 2 server, yaitu server untuk aplikasi SolarWind sendiri dan kemudian server untuk database SolarWind. Kemudian selanjutnya terkait software. Dari sisi software, SolarWind memerlukan Microsoft SQL sebagai database, kemudian browser, mau itu Edge atau Chrome atau Mozilla, untuk akses ke konsol SolarWind, dan berbagai software lain yang menjadi sistem pendukung SolarWind. Dan selanjutnya di sini masuk ke tahap implementasi modul-modul SolarWind. Yang pertama itu adalah implementasi SolarWind NPM atau Network Performance Module. Di sini NPM sendiri adalah SolarWind Network Performance Monitor yang merupakan perangkat lunak pemantauan jaringan yang dikembangkan oleh SolarWind, sebuah perusahaan perangkat lunak manajemen jaringan yang terkenal. NPM dirancang untuk membantu organisasi dalam memantau dan mengelola kesehatan serta kinerja jaringan mereka. Berikut ada beberapa fitur utama SolarWind NPM. Yang pertama itu pemantauan kesehatan jaringan. NPM memantau perangkat keras jaringan, perangkat lunak, dan infrastruktur secara real-time. Ini membantu dalam mendeteksi dan mengatasi masalah jaringan sebelum mereka mempengaruhi kinerja dan ketersediaan layanan. Yang kedua, pemantauan kinerja aplikasi. Selain memantau infrastruktur jaringan, NPM juga dapat memantau kinerja aplikasi yang berjalan di jaringan tersebut. Ini memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja aplikasi yang cepat. Yang ketiga yaitu pengelolaan kapasitas. NPM menyediakan analisis kapasitas untuk membantu organisasi dalam merencanakan pertumbuhan jaringan mereka. Dengan memantau penggunaan sumber daya jaringan, NPM memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi dan membatasi bottleneck yang mungkin muncul di jaringan. Lalu yang berikutnya, pemantauan bandwidth. NPM memantau penggunaan bandwidth jaringan untuk setiap perangkat, antarmuka, dan protokol. Ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi penggunaan bandwidth yang tidak efisien atau tidak diinginkan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. Yang terakhir itu laporan dan analisis. NPM menyediakan berbagai macam laporan dan alat analisis yang memungkinkan administrator untuk mengevaluasi kinerja jaringan dan mengidentifikasi tren jangka panjang. Ini membantu organisasi dalam merencanakan strategi jaringan yang lebih baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Berikutnya adalah tampilan dari NPM, dari modul NPM. Dilihat di sini ada beberapa tabel yang antara lain adalah all nodes. All nodes ini adalah beberapa perangkat yang di-manage oleh NPM. Perangkat-perangkat yang dimonitoring oleh NPM. Kemudian ada NPM Network Topology. NPM juga dapat membaca topologi network yang ada di dalam infrastruktur tersebut.
Kemudian selanjutnya untuk implementasi SolarWinds SAM atau Server and Application Monitoring. SolarWinds SAM adalah perangkat lunak pemantauan yang dikembangkan oleh SolarWinds yang dirancang khusus untuk memantau kinerja, kesehatan, dan ketersediaan server dan aplikasi. SAM membantu organisasi dalam mengelola infrastruktur IT mereka dengan lebih efektif, dengan fokus pada aplikasi dan layanan yang kritis. Fitur utamanya antara lain itu pemantauan server. SAM memantau kesehatan kinerja server secara real time, termasuk resource-nya seperti penggunaan CPU, RAM, dan penyimpanannya. Kemudian pemantauan aplikasi. Selain server juga SAM bisa memantau kesehatan kinerja aplikasi yang berjalan di atasnya, yaitu mencakup aplikasi berbasis web, basis data, layanan cloud, dan banyak lagi. Yang ketiga itu pembuatan manajemen dashboard. SAM menyediakan alat untuk membuat dashboard pemantauan custom yang mencerminkan kinerja server dan aplikasi secara langsung. Yang keempat itu pemberitahuan dan tindakan otomatis. SAM memungkinkan administrator untuk mengatur pemberitahuan berbasis aturan untuk memberitahu mereka tentang masalah yang terdeteksi. Jadi ada notifikasi, misalkan terjadi masalah pada aplikasi tertentu, dan ini akan langsung memberikan notifikasi kepada administrator, sehingga nantinya administrator akan langsung mengambil keputusan merespon sebuah notifikasi ini, contohnya seperti merestart servisnya, layanannya. Kemudian analisis kinerja. SAM di sini menyediakan analisis kinerja yang mendalam untuk server dan aplikasi. Ini mencakup pemantauan tren jangka panjang, pemodelan kapasitas, identifikasi bottleneck kinerja, dan analisis ini membuat organisasi dalam merencanakan kapasitas dan meningkatkan efisiensi infrastruktur IT mereka. Berikut ini tampilan untuk SAM. Di sini dapat dilihat, di sini ada beberapa table juga. Di antara lain ada all application. Di sini adalah list atau daftar dari aplikasi-aplikasi yang dimonitoring oleh SAM. Di sini terlihat semua application up statusnya. Kemudian ada application health overview. Di sini adalah tampilan keseluruhan health-nya dari aplikasi yang dimonitoring. Di sini ada statusnya, ada up, ada yang critical, ada yang unknown. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan SAM-nya. Jadi memang benar-benar digunakan untuk memonitoring aplikasi yang berjalan di atas sebuah server. Selanjutnya implementasi integrasi SolarWinds dengan Active Directory. Integrasi antara SolarWinds dan Active Directory memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola dan memantau infrastruktur IT mereka dengan lebih efisien. Active Directory adalah layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyimpan informasi tentang objek di jaringan, termasuk pengguna, grup, komputer, dan banyak lagi. Integrasi SolarWinds dan Active Directory memberikan beberapa manfaat. Berikut yaitu, pertama, autentikasi pemakai. Dengan integrasi Active Directory, administrator dapat menggunakan kredensial pengguna yang ada di Active Directory untuk mengakses dan mengelola SolarWinds. Kemudian sinkronisasi pengguna dan grup. Integrasi memungkinkan SolarWinds secara otomatis menambahkan, menghapus, atau memperbarui pengguna dan grup berdasarkan informasi dari Active Directory. Kemudian yang ketiga itu pemantauan pengguna sumber daya. Dengan integrasi, administrator dapat memantau penggunaan sumber daya jaringan berdasarkan pengguna dan grup aktif di Active Directory. Kemudian yang keempat itu pemberian izin berbasis peran. Integrasi memungkinkan administrator SolarWinds untuk menerapkan model izin berbasis peran berdasarkan keanggotaan grup di Active Directory. Ini memudahkan pengelolaan izin dan memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses dan fungsi tertentu. Yang terakhir itu audit dan pencatatan. Integrasi memungkinkan SolarWinds untuk mencatat aktivitas pengguna berdasarkan informasi dari Active Directory.
Jadi intinya Active Directory ini merupakan kontrol akses pengguna yang dapat mengakses SolarWinds. Dari beberapa modul sebelumnya ada SAM, NPM, dan NTA dan beberapa modul lainnya, nantinya akan diatur penggunanya, usernya oleh Active Directory, sehingga mungkin hanya beberapa user yang bisa mengakses SAM dan mengakses NPM, dan ada beberapa user yang tidak bisa menggunakan yang bisa mengakses SAM dan NPM, begitu seterusnya. Jadi seperti account limitation. Selanjutnya implementasi modul SolarWinds SEM atau Security Event Manager. SolarWinds Security Event Manager adalah manajemen keamanan yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mendeteksi ancaman keamanan, menanggapi insiden, dan mematuhi kebijakan keamanan yang relevan. SEM menggabungkan fungsi-fungsi pemantauan log, analisis keamanan, dan manajemen insiden ke dalam satu platform terpadu. Fiturnya antara lain ini pemantauan log. Saya mengumpulkan dan menganalisis log dari berbagai sumber, termasuk perangkat jaringan, server, aplikasi, dan perangkat keamanan. Ini mencakup log keamanan, log aktivitas, dan log sistem dari berbagai perangkat dan sistem operasional. Kemudian deteksi ancaman. Saya menggunakan analisis perilaku dan aturan deteksi untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Ini mencakup serangan cyber seperti malware, serangan phishing, serangan brute force, dan banyak lagi. Kemudian selanjutnya manajemen insiden. Saya menyediakan alat untuk merespon insiden keamanan yang cepat dan efisien. Ini mencakup pembuatan tiket, koordinasi respon tim, pengumpulan bukti digital, dan pemulihan sistem setelah serangan. Kemudian selanjutnya pematuhan dan audit. Saya membantu organisasi dalam mematuhi kebijakan keamanan internal dan eksternal dengan menyediakan pemantauan dan pelaporan yang relevan. Ini mencakup audit keamanan, pemantauan kepatuhan, dan penilaian risiko berkelanjutan. Terakhir itu visualisasi dan pelaporan. Saya menyediakan visualisasi data yang mudah dipahami dan laporan yang dapat disesuaikan untuk membantu administrator dalam memahami tren keamanan dan mengkomunikasikan temuan kepada pemangku kepentingan yang relevan. Nah, berikut ini adalah tampilan dari SEM. Dilihat di sini ada events. Event ini adalah kejadian yang ditangkap oleh SEM. Itu dari USB file auditing, di mana mungkin user menancapkan USB storage ke dalam sebuah PC yang ada di dalam infrastruktur IT, dan kemudian ini ditangkap oleh Security Event Manager. Dan di sini dapat dilihat event-eventnya. Ada action file delete, ada action menulis file, ada membuat file, delete kembali atau menulis kembali gitu. Jadi semua tindakan yang dilakukan terhadap USB yang dicolokkan itu tertangkap semua di SEM di sini. Dan next selanjutnya di sini implementasi modul SolarWinds SRM atau Storage Resource Monitor. SRM adalah perangkat lunak manajemen penyimpanan yang dirancang untuk membantu organisasi dalam memantau, menganalisis, dan mengelola infrastruktur penyimpanan dengan efisien. SRM memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatan kinerja dan penggunaan kapasitas penyimpanan, memungkinkan administrator untuk mengoptimalkan infrastruktur penyimpanan mereka. Fitur utamanya yaitu pemantauan kesehatan penyimpanan. SRM memantau perangkat penyimpanan fisik dan virtual secara real time. Ini digunakan untuk mendeteksi masalah kesehatan seperti kegagalan disk, gangguan koneksi, atau pemakaian sumber daya yang tinggi. Yang kedua itu analisis kinerja. SRM menyediakan pemantauan kinerja penyimpanan yang mendalam, termasuk penggunaan bandwidth, latensi, dan throughput. Kemudian selanjutnya itu pemantauan kapasitas. SRM memantau penggunaan kapasitas penyimpanan dan memprediksi tren pertumbuhan di masa depan.
Selanjutnya, integrasi dengan vendor storage. SRM mendukung integrasi dengan berbagai vendor penyimpanan, termasuk penyimpanan lokal, penyimpanan jarak jauh, dan penyimpanan cloud. Selanjutnya, pelaporan dan alert. SRM menyediakan laporan yang dapat disesuaikan dan pemberitahuan otomatis tentang perubahan status atau masalah penyimpanan. Ini membantu administrator untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, memantau kepatuhan, dan merespon masalah penyimpanan dengan cepat. Berikut tampilan untuk SRM. Di sini dapat dilihat ada all storage object. Di sini all storage object adalah storage atau penyimpanan yang dimiliki di infrastruktur IT. Kemudian di sini ada performance disknya juga bisa dipantau di sini, dan kapasitasnya juga dapat dipantau di sini. Array usable juga ada di sini. Jadi terkait penyimpanan semua dapat ditampilkan di SRM. Ini digunakan untuk memantau penyimpanan yang ada di infrastruktur IT. Yang terakhir yaitu adalah implementasi terkait uji coba dan validasi SolarWinds. Di sini merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan oleh organisasi sebelum mengimplementasikan atau memperluas penggunaan produk-produk SolarWinds dalam lingkungan produksi mereka. Proses ini penting untuk memastikan bahwa solusi SolarWinds berfungsi sesuai harapan, terintegrasi dengan software yang ada, dan memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif. Berikut ini langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam uji coba validasi SolarWinds. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan bisnis. Langkah pertama dalam uji coba adalah memahami kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh SolarWinds ini. Jadi setiap pelaku bisnis itu wajib untuk memastikan apa sih modul yang diperlukan di dalam organisasi mereka. Jangan sampai ada modul yang sebenarnya tidak relevan terhadap bisnis mereka dan ini mereka pakai. Ini sangat di luar validasi SolarWinds ya, karena untuk apa modul yang sebenarnya tidak relevan dengan bisnis mereka ternyata ada di situ, kan percuma dan tidak berguna gitu jatuhnya jadinya. Kemudian pemilihan produk dan fitur. Setelah kebutuhan bisnis diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih produk SolarWinds yang sesuai. Ya, ini sama, memilih produk SolarWinds yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh seperti di SAM, ini kemungkinan sangat besar sangat dibutuhkan di sebuah infrastruktur IT, karena pastinya di dalam infrastruktur terdapat beberapa macam server dan aplikasi, dan SAM ini sangat menjadi priority yang harus digunakan untuk infrastruktur IT tersebut. Berikutnya itu persiapan lingkungan uji. Setelah produk dan fitur yang akan diuji dipilih, langkah selanjutnya adalah menyiapkan lingkungan uji yang sesuai. Nah, setelah semuanya dipilih, lalu kita uji, kita implementasikan. Kemudian berikutnya itu setelah disiapkan, diimplementasikan dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya uji fungsionalitas. Tahap berikutnya adalah melakukan uji fungsionalitas terhadap produk SolarWinds. Ini melibatkan menguji berbagai fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh produk. Yang berikutnya uji kinerja. Selain uji fungsionalitas, penting juga untuk menguji kinerja produk SolarWinds dalam lingkungan. Ini melibatkan mengukur respon time, throughput, dan beban kerja maksimum yang dapat ditangani oleh produk dalam kondisi nyata. Yang berikutnya itu evaluasi dan validasi. Setelah selesai uji coba, hasilnya dievaluasi untuk memastikan bahwa produk SolarWinds memenuhi kebutuhan bisnis dan ekspektasi. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, perubahan mungkin diperlukan sebelum produk diterapkan dalam lingkungan produksi. Dan yang terakhir itu adalah pelatihan pengguna. Pengguna yang relevan diberikan pelatihan tentang cara menggunakan produk SolarWinds dengan efektif. Ini meliputi pengoperasian dasar, pemahaman tentang fitur-fitur penting,
dan praktik terbaik dalam memanfaatkan solusi SolarWind. Ini menjadi sangat penting sebab pengguna akan berinteraksi langsung terhadap SolarWind. Akan menjadi masalah jika si pengguna tidak memahami bagaimana kinerja SolarWind dengan alur-alurnya yang cukup banyak dan panjang, sehingga pelatihan pengguna ini sangat diperlukan sekali agar tidak ada masalah di kemudian harinya. Sini uji coba dan validasi SolarWind merupakan langkah penting dalam memastikan kesuksesan implementasi produk-produknya dalam lingkungan organisasi. Dengan melakukan uji coba dan yang komprehensif, organisasi dapat mengurangi risiko masalah atau gangguan di masa depan, serta memaksimalkan nilai yang mereka peroleh dari investasi dalam solusi SolarWind. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan mengenai proyek implementasi SolarWind pada infrastruktur IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.